Ikhwata iman, ikhwan dan akhwat billah jamaah salat duhur, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang senantiasa menjaga iman kita, menjaga takwa kita dan menjaga Islam kita. Karena dengan iman tidak akan masuk neraka. Sabda Nabi SAW, la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Jadi tidak akan masuk neraka siapa saja yang dalam hatinya ada keimanan walaupun hanya seberat biji sawi. Jadi hadis ini menjelaskan pertama bahwa iman itu adanya di hati, bukan di lisan. Yang kedua, bahwa iman itu sekecil apapun, kalau ada dalam hati, seringan apapun, kalau ada dalam hati, insya Allah tidak akan masuk neraka. Kemudian yang selanjutnya, ya, dengan takwa kepada Allah, ya, Allah akan mengampuni dosa kita. Allah akan menutupi kesalahan kita, ya, dan menganugerahkan kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu harus kita dapatkan secepat mungkin. Harus kita dapatkan sesegera mungkin. Jangan kemudian lambat, telat, apalagi sampai tidak dapat. Oleh karena itu Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Kalian harus cepat-cepat mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, yaitu Allah, wa jannatin, ya, dan sorga arduhas samawati wal ard, yang satu sorganya itu luasnya seluas langit dan bumi. Padahal Allah menciptakan sorga itu bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Satu sorganya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Magfirah dari Allah dan sorga Allah itu yang luasnya seluas langit dan bumi, Allah sudah siapkan, Allah sudah sediakan untuk orang yang bertakwa. Kemudian dengan Islam, insya Allah, ya, Allah tidak akan menjadikan kita kayu bakar api neraka. Ya. Jadi ada neraka, ada kayu bakar, itu ada orang kafir. Ya. Jadi ternyata ya, orang yang menyimpang dari Islam, walaupun KTP-nya Islam, ya, itu oleh Allah akan dijadikan kayu bakar api neraka. Namanya Al-Qasid. Ya. Al-Qasid itu orang yang hidupnya tidak Islami, orang yang hidupnya jauh dari Islam, orang yang hidupnya tuh menyimpang dari Islam. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hatauba. Dan adapun orang yang menyimpang dari Islam, maka mereka itu akan dijadikan kayu bakar api neraka jahanam. Maka kita mohonkan, ya, iman kita dijaga oleh Allah, takwa kita dijaga oleh Allah, dan Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat iman, ya, ikhwan dan akhwat billah, ya, rahimani wa rahimakumullah. Siang ini kita masih melanjutkan kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin, masih bab 2, ya, hadisnya nomor 20, yaitu tentang pentingnya ketulusan dan kesungguhan dalam bertobat. Ya. Jadi tobat itu harus tulus. Tobat itu harus sungguh-sungguh. Ya. Agar apa? Agar mati husnul khotimah. Mati dalam keadaan baik, ya. Sebab ada maitatus itu mati dalam keadaan jelek. Di antaranya mati karena ditimpa bencana, ya. Makanya kita berdoa, Allahumma idza aradta fitnata qaum fatawaffani ghair maftun. Agar kita tidak mati karena bencana seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Kita berdoa, ya Allah, seandainya Engkau akan menimpakan azab atau bencana kepada satu kaum, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak ditimpa bencana. Kemudian hadis muttafaq alaihi dari Abu Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu dia berkata, ya, ana nabi Allah, ya, sesungguhnya nabi Allah yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, pernah bersabda, kana fiman kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu ada seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 orang. Ya. Kemudian fasala an a'lami ahli al-ardi fadula ala rahib fa'atahu faqala. Kemudian dia mencari orang yang berilmu dan ternyata ya, dia menemukan seorang pendeta, dia datangi rumahnya, kemudian dia tanya kepada pendeta itu, ya, seraya berkata, ya, bahwa sungguhnya dia sudah membunuh 99 orang. Fahal lahu min taubat, ya, apakah masih ada kesempatan untuk bertobat? Faqala, kata pendeta itulah, ya, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Faqatalahu fakamula bihi matun. Maka orang yang sudah membunuh 99 orang itu, kemudian yang ke-100-nya dia membunuh pendeta, sehingga sempurna 100 orang, ya, yang dia bunuh. Mas'ala an a'lim ahlil ardi, kemudian dia cari lagi orang yang berilmu, ya. Dan kemudian setelah dia dapat, ya, dia datangi orang yang berilmu itu, kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama. Oh, dia sudah membunuh orang sebanyak 100 orang. Apakah masih bisa bertobat? Faqala, ya, kata, ya, seorang yang berilmu itu, dia berkata, na'am, ya, masih ada kesempatan untuk bertobat. Sebab tidak ada yang bisa menghalangi taubat dia. Jadi kalau ada orang yang bertobat, tidak bisa dihalangi dan tidak boleh dihalangi, ya. Makanya, ya, tidak jadi itu orang yang berilmu dibunuh untuk yang ke-101-nya. Tapi kemudian orang yang berilmu itu berkata, intalik ila ardin kada wa kada, dengan catatan kamu boleh bertobat, bisa bertobat, dapat bertobat, datangi, pergi ke tempat ini, tempat ini, tempat ini. Ya, fa inna biha unas ya'buduna Allah Ta'ala, karena di tempat ini, tempat ini, tempat ini itu ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Fa'budillah ma'hum, maka beribadahlah bersama mereka, ya. Jadi pergi, ya, kemudian datangi tempat-tempat yang ditentukan, di mana di tempat itu orang-orang beribadah kepada Allah, kemudian beribadah secara berjamaah. Kemudian pesan yang kedua, wala tarji ila ardika fa innaha ardin fa innaha ardun sur. Ya, kamu jangan kembali ke tempat yang kamu tinggal. Sebab di tempat yang kamu tinggal itu adalah tempat yang jelek, tempat yang buruk, karena penghuninya, penduduknya adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang gemar berbuat dosa. Jadi hati-hati, lingkungan itu bisa membentuk watak, lingkungan itu bisa membentuk tabiat, ya. Maka kemudian, ya, oleh seorang alim itu, orang yang sudah bertobat itu, kemudian langkah kedua datangi tempat-tempat ibadah berjamaah bersama orang yang tinggal di tempat itu. Kemudian jangan balik lagi ke tempat di mana tempat itu adalah tempat maksiat. Sebab bisa jadi, ya, dia tidak bertobat lagi, dia maksiat lagi. Ya, kemudian pantolak hatta idza nasafa tariq atahul maut. Dia pergi, ya, untuk, ya, menuju tempat itu, tempat untuk dia melaksanakan taubatnya. Tapi kemudian ketika sampai di tengah-tengah antara tempat maksiat dan tempat ibadah, dia mati, ya, dijemput dengan kematian. Jadi mati itu, ya, menjemput kita, ya, mendatangi kita, ya, dan tahu di mana kita mati, kapan kita mati, ya. Makanya hati-hati dengan kematian itu. Maka kemudian di sini jelaskan, fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Ya. Jadi ketika orang itu meninggal, nyawanya dicabut, maka dijemput oleh dua malaikat. Pertama malaikat azab dan malaikat rahmat. Ya. Tapi kemudian malaikat azab dan malaikat rahmat itu, ya, berselisih pendapat bahwa orang yang sedang bertobat itu menuju tempat ibadat itu, kata malaikat azab, itu punya aku.
Ya. Makanya ruhnya akan dibawa oleh dia. Ya. Sedangkan kata malaikat rahmat itu punya aku. Ya. Ruhnya harus dibawa oleh aku. Ya. Kenapa kata malaikat rahmat? Karena dia sudah bertobat dan hatinya, ya, dia sedang menghadap Allah. Ya. Sedang kata malaikat azab, dia punya aku. Ya. Kenapa? Karena dia belum berbuat baik sama sekali. Ya, lagi dalam perjalanan, di tengah perjalanan dia mati, maka aku yang pantas untuk membawanya. Maka datang malaikat ketiga, ya, untuk menengahi. Ya. Kalau begitu kalian ukur, ya, mana yang lebih jauh, ke tempat maksiat atau ke tempat taubat. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali, ya, dia memerintahkan kepada bumi agar orang itu didekatkan ke tempat ibadah, dijauhkan dari tempat maksiat. Yang kedua, ya, Allah hadapkan, ya, orang itu menghadap tempat ibadah. Ya. Ya. Dan kemudian setelah itu diukur, ternyata betul dia sudah menempuh perjalanan melampaui, ya, tempat maksiat, dan kemudian badannya sedang menghadap Allah. Ya. Kenapa? Karena orang Islam itu hidup dan mati itu selalu menghadap Allah. Ya. Makanya ketika kita sholat menghadap Allah, ketika tidur kita menghadap Allah, menghadap kiblat, dan ketika mati pun kita dihadapkan ke arah kiblat. Maka ketika itu diambillah nyawanya oleh malaikat rahmat. Ya, inilah perjalanan orang yang melaksanakan taubat. Wah, taubat itu harus tulus. Taubat itu harus sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh tulus dalam bertobat, pertama Allah tutup kesalahannya. Yang kedua, Allah masukkan ke dalam surga. Yang ketiga, Allah muliakan. Allah muliakan, tidak akan Allah hinakan. Orang itu akan dimuliakan bersama Rasulullah SAW. Dan selanjutnya cahayanya akan memancar dengan sangat terang sekali, ya, ke depan dan ke sebelah kanan. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Kemudian dia berdoa, ya, agar cahayanya itu disempurnakan, dosanya itu diampuni, karena Allah Maha Kuasa melakukan apa saja. Ya, manusia yang di dunia tidak memantulkan cahaya, ya, tidak memancarkan cahaya, nanti ketika bersih dari dosa menghadap Allah, dimasukkan ke dalam surga, cahayanya memancar sangat terang sekali. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, di sini jelaskan, ya, bahwa ada pelajaran yang sangat berharga yang dapat diambil, ya, ya, dengan kisah taubatnya orang yang melakukan pembunuhan sebanyak 100 kali. Yang pertama menjelaskan tentang keutamaan ilmu dibandingkan dengan ibadah. Ya, fadlul ilmi alal ibadah. Kenapa kata Imam Al-Ghazali, innamal ibadah thamaratul ilmi. Ibadah itu sejatinya buah daripada ilmu. Ya. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, tidak akan membuahkan ibadah. Dan kalau ibadah tanpa ilmu, tidak akan dinilai ibadah. Ya. Oleh karena itu kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Jadi sebelum melakukan sesuatu, bekali dulu diri kita dengan ilmu. Al ilmu qoblal amal. Ilmu itu sebelum kita beramal melakukan sesuatu. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhuma mas'ula. Karena yang namanya pendengaran, yang namanya penglihatan, yang namanya hati, itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Orang yang matanya tidak mau melihat kebenaran, orang yang telinganya tidak mau mendengar kebenaran, orang yang hatinya tidak mau memahami kebenaran, maka itu oleh Allah akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian yang selanjutnya, hijrah dari rumah kemaksiatan. Kalau tempat kita penuh dengan kemaksiatan, jangan terus tinggal di tempat itu. Sebab kalau Allah murka, Allah marah kemudian menimpakan azab, bukan orang yang maksiat saja yang kena, orang yang tidak maksiat juga kena.
harus itu al-hijrah min daril maksiat ila daril ibadat atau ila daril taat. Diwajibkan pindah dari tempat maksiat ke tempat ya ibadah. Al-muhajir man hajjara man nahallahu anhu. Karena orang yang berhijrah sejatinya tidak hanya pindah tempat, tapi pindah dari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hijrah dalam arti maknawi, hijrah tempat, tapi juga ada hijrah dalam arti maknawi, hijrah dari ya kegelapan kepada cahaya, dari kebodohan kepada ilmu, ya, dari maksiat kepada ibadah, dari kufur kepada iman dan selanjutnya, dari negatif kepada positif. Itulah ya hijrah dalam arti maknawi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian yang ketiga, memutuskan persaudaraan dengan orang jahat. Kita jangan bersama orang jahat. Kita jangan bergaul dengan orang jahat. Usahakan kita jauhi. Kalau bisa jauhkan. Ya. Menjauhi maksiat, ya, itu sebenarnya mudah. Sebab ada yang susah, yaitu menjauhkan maksiat. Ya. Jadi kalau menjauhi maksiat, kita pergi dari tempat maksiat. Tapi kalau kemudian menjauhkan maksiat tempat itu, jangan sampai ada yang berbuat maksiat. Itu ya tugas kita sebenarnya. Tapi kita ibadah kepada Allah itu diperintahkan sesuai dengan kemampuan. Jadi wa muqatu ikhwani su, ya, diperintahkan untuk memutuskan persaudaraan dengan orang jahat. Ya. Jadi tidak berkumpul dan bergaul dengan mereka. Warka'u ma'arrakin. Ya, kata Allah, hendaklah kamu ruku bersama-sama orang ruku. Kita berdoa kepada Allah, apa doanya? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah tutupi kesalahan kami, ya Allah matikan kami bersama orang-orang yang berbuat baik. Tidak mungkin kita dimatikan bersama orang-orang yang berbuat baik kalau kita selalu bertemu dan berkumpul dengan orang jahat. Ya, istibdaluhum bisihati ahlil khair wasilah. Kemudian ganti ya teman yang tidak baik itu dengan teman yang baik. Ganti teman yang jahat itu dengan teman yang saleh. Sebab apa? Sebab al-musahabatu tasrikut tabi'ah. Pergaulan itu akan membentuk tabiat, ya. Jadi adinu ar-rajul adini khalilihi. Kalau kita mau tahu agama seseorang, maka kemudian lihat agama temannya, nggak bakal jauh, ya. Ya. Kemudian kalau kita mau bangun rumah, lihat dulu tetangganya soleh enggak? Kalau tidak soleh, jangan bangun rumah. Demikian pula kalau kita mau ngontrak rumah, tetangganya baik nggak? Kalau tidak baik, jangan jadi ngontrak di tempat itu. Demikian pula sebelum kita bepergian, kita lihat teman yang akan menemani kita. Karena dalam Islam itu disunahkan bepergian itu minimal 3 orang. Salah satunya diangkat sebagai amirus safar. Bayangkan dalam berpikiran saja kita diwajibkan berjamaah. Ya, apalagi ketika sedang tidak bepergian. Kemudian yang kelima, bahwa dosa itu jika besar maka ampunan Allah jauh lebih besar. Ya. Jadi ketika kita berbuat baik jangan sombong, karena yang bikin kita baik itu adalah Allah. Tapi ketika kita berbuat jahat jangan putus asa, sebab kejahatan sebesar apapun tidak akan mengalahkan ampunan Allah yang lebih besar. Oleh karena itu beristighfarlah, bertaubatlah. Maka Allah itu maha penerima taubat, Allah itu maha pengampun. Inna dzunub wa in azamat fa'afullahi a'dzam minha. Ya. Jadi dosa itu walaupun besar, maka ampunan Allah, maaf Allah jauh lebih besar. Yang keenam, siapa yang taubatnya benar, niscaya Allah terima taubatnya walaupun belum sempat berbuat baik bila sudah bulat untuk bertaubat. Ya, jadi Allah lihat itu benar nggak taubatnya. Kalau taubatnya benar, Allah terima walaupun dia belum sempat aslaha. Ya, jadi taubat itu ya tindak lanjutnya aslaha. Setelah taubat berbuat baik. Tapi ada orang yang bertobat, sebelum bertobat dia belum berbuat baik, kemudian mati. Tetap taubatnya diterima.
Kenapa? Karena dia sudah bulat tobatnya, sudah tulus dan sudah sungguh-sungguh. Ini ada hadis yang penting, ya, bahwa Allah itu mencatat semua kebaikan. Semua kebaikan Allah catat. Demikian semua kesalahan dan kejahatan kita Allah catat, kata Rasul. Kemudian Rasul jelaskan secara detail. Siapa berniat melakukan kebaikan, dia berniat untuk melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Nanti malam saya mau salat tahajud, ternyata nggak jadi, itu dicatat satu kebaikan yang sempurna. Tapi kemudian kalau dia berniat untuk berbuat baik, kemudian dia melaksanakannya, Allah catat ya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan sampai berlipat-lipat kebaikan. Ya. Nanti malam saya mau salat tahajud, ternyata jadi salat tahajud. Dibalas oleh Allah 10 kebaikan sampai 700 kebaikan sampai berlipat-lipat kebaikan. Inilah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang yang berencana, ya, berniat untuk berbuat jahat, kemudian dia tidak jadi melakukannya, nanti malam saya akan merampok, ya, akan membongkar rumah orang misalnya, akan membobol bank, ternyata nggak jadi, maka oleh Allah akan dicatat dengan apa? Dengan kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna, ya. Wa in hamma biha fa'amilaha, ya, kataballahu sayyi'ah wahidah. Tapi kalau dia berniat jahat kemudian dilaksanakan itu kejahatannya, Allah catat satu kejahatan saja, ya, luar biasa. Ini menunjukkan adilnya Allah dan kemudian baiknya Allah, adil dan ihsan. Kita diperintahkan untuk adil dan ihsan. Apa itu adil? Orang berbuat jahat kepada Allah, maka Allah balas dengan satu kejahatan. Orang berniat jahat tapi tidak dilakukan, Allah catat satu kebaikan yang sempurna, ya. Tapi kemudian kalau ada orang yang berniat baik tapi kemudian tidak jadi, Allah catat satu kebaikan yang sempurna. Kalau dia berbuat baik kemudian jadi, Allah balas dengan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, bahkan sampai berlipat-lipat kebaikan. Inilah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.